Adik-adik sekalian, siapakah manusia yang paling sukses? Apa ciri-cirinya? Siapakah orang Islam yang paling benar pemahaman Islamnya? Siapakah orang Islam yang paling bagus imannya? Jawabannya adalah orang yang memiliki akhlakul karimah. Rasulullah SAW bersabda ketika mengapa engkau diutus, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Dengar adik-adik ya, segala sesuatu ada cirinya, dan ciri kita sebagai umat Islam, sebagai santri adalah akhlakul karimah. Kenapa kita tidak harus cerdas? Cerdas itu dibagikan beda-beda oleh Allah. Allah yang menciptakan otak kita, IQ tiap orang beda-beda, diciptakan oleh Allah, dan itu bukan ciri-ciri kesuksesan yang sejati. Bahkan penelitian di Amerika itu kan kurang lebih IQ itu hanya ranking peringkat ke-23 kalau tidak salah menentukan kesuksesan seseorang. Bintang kelas, orang yang paling cerdas di kelas itu juga sekitar ranking 20 dalam menentukan kesuksesan. Ini hanya penelitian ilmiah. Tetapi dalam Islam, orang yang paling sukses adalah orang yang paling bertakwa, dan ciri orang yang bertakwa adalah akhlakul karimah. Itu ada, dia tidak sholat, bahkan dia enggak beriman kepada Allah, kok akhlaknya baik. Nah, dengar, kesempurnaan akhlak tidak hanya baik kepada orang, tidak hanya baik kepada binatang, tidak hanya baik kepada pohon, tapi kesempurnaan akhlak harus juga baik kepada penciptanya. Kita baik ke orang, tapi ke penciptanya tidak mengakui, ke penciptanya tidak mau taat. Maka itu tidak termasuk akhlakul karimah. Pertanyaan, dari mana datangnya akhlakul karimah? Dengar deh ini, dua kuncinya. Jadi kalau santri kita ini akan berakhlak baik kalau punya dua pilar ini. Dengar. Jadi kalau nanti kenapa ada yang akhlaknya kurang baik, pasti dia tidak memenuhi dua pilar utama akhlakul karimah. Satu, kepada pencipta, kepada Allah benar-benar bersih, dan kokoh tauhidnya. Benar tauhidnya, bersih dan kokoh. Tidak menuhankan apapun dan siapapun selain menuhankan Allah. Memang ada yang menuhankan lain, ada yang menuhankan harta, makanya koruptor, korupsi. Ada yang menuhankan jabatan, kasak-kusuk demi jabatan. Kalau sudah jadi dia sombong, kalau tidak jadi dia patah hati, dia dengki dengan yang punya jabatan lain. Ada yang menuhankan penampilan, segala dia beri demi dipuji orang. Ada yang menuhankan popularitas, dia lakukan apapun agar dia jadi orang terkenal. Ada juga yang menuhankan nafsu, menuhankan syahwat, menuhankan pasangan hidup. Ada yang menuhankan istrinya, ada yang menuhankan suaminya. Ada juga yang sangat menuhankan kedudukan di sisi makhluk, ingin dipuji terus, dan ini hancur, ini amal. Makanya adik-adik sekalian, la ilaha illallah itu adalah pilar utama seseorang bisa memiliki akhlakul karimah. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak mencari pujian selain keridhaan Allah. Orang yang syukur adalah yang yakin semua karunia adalah milik Allah, dari Allah. Orang yang sabar adalah orang yang yakin ujian itu terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah dan mengandung banyak hikmah dan kebaikan dari Allah untuk kita dalam ujian. Orang yang ridho adalah orang yang yakin bahwa setiap takdir Allah untuk kita itu pasti pilihan Allah yang terbaik bagi orang yang beriman.
Makanya orang-orang sulit memiliki akhlak yang sempurna, akhlakul karimah, kecuali harus dengan benar tauhidnya. Insya Allah Darut Tauhid itu rumah orang bertauhid. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah mulai saat ini kita mulai serius membersihkan hati kita dari menuhankan yang lain. Dengar adik-adik, apa cirinya orang yang tauhidnya bagus? Dua. Satu, roja. Apa? Ulangi. Apa artinya? Harap. Harapnya hanya ke Allah. Yang kedua, khauf. Takut. Takutnya hanya kepada Allah. Makin berharap kepada selain Allah, makin sulit bersih hatinya. Orang yang senang dipuji, ingin diterima kasihi, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dibalas budi, makin banyak kita berharap kepada selain Allah, itu akan sulit kita merasakan ketenangan hati. Kenapa hati tidak tenang? Karena Allah tidak suka. Maka adik-adik sekalian, jangan heran kalau ada perlombaan, AA tidak meminta adik-adik memenangkan perlombaan, tidak kan? Coba, kami akan ikut perlombaan, mohon didoakan. Doa apa? Doa supaya perlombaan ini bisa membersihkan hati, doa supaya perlombaan ini jadi amal soleh. Perkara jadi juara, itu urusan bonus dari Allah. Mau apa? Dapat piala, kalau tidak dapat pahala. Benar? Sepertinya yang ngantuk-ngantuk akan siap masuk ke dalam kolam, ya. Yang ngantuk, maaf para pendengar, karena memang begini ngasuh adik-adik ini ya. Saya kira kolam ini cukup untuk sekitar beberapa yang ngantuk. Terima kasih, langsung bangun ya. Karena tidak mau direndam. Oh, boleh ngantuk, boleh ngobrol, boleh, asal masuk ke dalam kolam. Jadi tidak dilarang ngantuk, ya. Dan nanti yang masuk ke kolam bukan hukuman, melainkan pilihan. Karena saudara memilih ngantuk, maka berarti memilih masuk ke dalam kolam. Galak tidak? Terima kasih adik-adik. AA mengerti, adik-adik berat ya, bangun jam 3, udara dingin, tapi ya inilah pesantren. Akan jadi kenangan indah. Lanjut. Jadi latih dari sekarang. Latih. Walaupun akan bertanding bukan untuk pujian, bukan untuk piala, bukan untuk piagam, bukan untuk hadiah. Kita bertanding supaya Allah saja senang kepada kita. Kita niat bertanding jadi amal soleh. Kita niat bertanding jadi dakwah. Menang tidak menang Allah yang menentukan. Tapi jadi amal dan jadi bersih hati, itulah. Nah inilah orang yang insya Allah bertanding dengan akhlak yang baik. Tidak akan licik. Nah itu kepada Allah bertauhid. Cirinya adalah berharapnya hanya ke Allah dan takutnya takut jauh dari Allah. Takut Allah marah, yang lain marah nggak bahaya, tapi Allah marah kepada kita, hancur hidup kita, hancur. Lalu pilar akhlak yang kedua adalah kepada makhluk, kepada ciptaan. Apa kuncinya? Rahmatan lil alamin, kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Ulangi, kepada pencipta tauhid. Apa cirinya tauhid? Pilarnya roja dan khauf, harapnya ke Allah, takutnya ke Allah. Makin banyak berharap dari selain Allah, tidak akan bagus akhlak. Makin banyak takut kepada selain Allah, tidak akan bagus akhlak. Dan kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin diantaranya ada 3 pilarnya, yaitu surat At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafal tidak nih? Laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 3 nih, dengar adik-adik. 1, orang itu bisa penyayang kalau melihat sikap Rasulullah adalah peka, empati hatinya, empati meraba perasaan, keadaan yang lain. Semua penjahat tidak ada empatinya. Ini baru lihat, ini ada wanita berjilbab hamil dipukul, dia sedang viral ini. Gara-gara dia seorang muslimah. Ini orang tidak akan baik akhlak karena tidak punya peka terhadap penderitaan orang. Kita duduk lihat wanita hamil, ibu-ibu hamil, kita nih lihat beliau, langsung pasti berat. Bu, duduk. Jadinya seseorang berbuat baik harus diawali dengan empati. Jadi adik-adik, kalau melihat orang lain tuh pakai rasa hati. Kalau kita seperti itu, adik-adik lihat anak-anak jalanan itu ya, pakai hati. Mereka pasti ingin sekolah, mereka juga ingin punya tempat berteduh, mereka juga ingin bisa ikut ke masjid ngaji. Nah, dengan begitu akan timbul keinginan berbuat baik. Maka yang bagus tuh jalan-jalan tuh tidak hanya lihat pemandangan indah, tapi lihat panti-panti, panti asuhan, tempat adik-adik tanpa orang tua, atau tempat penyandang difabel. Bukan untuk mengasihani, tapi untuk membuat kita lembut hati. Atau datang ke ICU, ruang gawat darurat, kita bisa lihat yang susah bangun, susah nafas, susah jalan. Kemarin ada ibu-ibu majelis taklim Aisyah tuh datang ke rumah sakit kanker Darmais. Para pasien kanker di sana membagikan makanan. Dengan melihat begitu, jadi syukur atas kesehatan dan kita ingin berbuat. Makanya adik-adik, kalau sering gaul dengan orang kaya terus, kita akan bebal hatinya, jadi miskin. Kalau gaul dengan orang-orang ngetop terus, orang-orang cakep, orang-orang kaya, orang-orang punya jabatan, kalau itu terus pergaulannya, cenderung hati kita kurang empati. Tapi gaul dengan kaum duafa, orang yang segalanya banyak kesulitan, keterbatasan, itu yang dianjurkan Rasulullah. Salah satu wasiat pertamanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, cintai orang miskin dan bergaul dengan mereka. Wasiat yang kedua, lihat ke bawah untuk urusan dunia. Kenapa? Timbulnya empati adalah kalau kita memang sering meraba penderitaan orang lain. Satu apa? Peka, empati. 2, harisun alaikum. Nah, Rasulullah itu sangat ingin melihat orang itu beriman. Jadi lihat orang yang non Islam tuh tidak benci Rasulullah tuh, tidak marah. Non Islam kan beda-beda ya, ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu belum ingin, ada yang tidak suka, ada yang memusuhi Islam, beda-beda. Tapi prinsipnya Rasulullah tuh ingin orang-orang itu dapat hidayah. Jadi kalau kita lihat orang tuh, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Lihat yang berdosa, ingin orang itu bisa tobat. Misal ya, suatu saat tidak sengaja lihat TV ada yang sedang acara dangdut, goyang ngecor atau apalah ya, atau goyang gasing. Kenapa tidak kita doakan? Semoga sambil jangan ditonton ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah. Kan kasihan kalau nanti hamil goyang gasing gitu di dalam rahimnya ya kan? Jadi gasing. Halo. Lanjutkan. Doakan, lihat yang tidak tahu ingin supaya tahu, orang lihat yang tidak bisa
pokoknya ingin lihat orang yang tersesat, tidak tahu jalan. Hati kita tuh selain, duh kasihan dia tidak tahu jalan, kita juga ingin dia jadi tahu jalan. Dan yang terakhir, bil mu'minina raufur rahim, kepada yang orang beriman, action. Dengar ya tahapannya nih, peka untuk empati, kemudian ingin orang lain mendapat kebaikan, kitanya khidmat, dan yang terakhir action, bagaimana orang yang dilanda kesusahan itu hilang kesusahannya. Jadi tidak cukup hanya empati. Itu kayak wanita yang masuk ke sumur itu, dia turun, dia tidak tega lihat anjing kehausan, dia ingin anjing itu bisa minum, asalnya tidak tega dulu, kemudian ingin anjing, dan dia action turun. Ternyata itu mendatangkan ampunan Allah. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama.